disciple transforming lives. Saudara, hari ini kita memperingati sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini di Gereja Marsharon di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di beberapa belahan dunia di mancanegara, dengan sengaja mengadakan KKR Baptisan Roh Kudus, saudara. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, ada satu buku yang ditulis oleh Pastor Philip Mantova dengan judul Holy Spirit My Best Friend. Saudara, ini adalah buku yang Anda perlu punya. Buku ini akan memperlengkapi Anda bagaimana Anda berjalan di dalam keintiman bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya buku ini akan menjadi guidance bagi Anda untuk setiap Anda bisa bertumbuh dalam pengenalan dan kuasa Roh Kudus. Saya sendiri juga sudah punya. Dan Anda bisa mendapatkan buku ini di Pustaka Raja Wali, saudara, yang ada di depan. Atau Anda bisa klik link.pustakarajawali.com seperti itu ya. Anda bisa segera mendapatkan dan saya percaya Anda akan diberkati. Haleluya. Kita akan lanjutkan dengan firman Allah, saudara. Saudara, tahukah Anda 2000 tahun yang lalu, persis di hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, atau hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus dibaptis di dalam sebuah peristiwa Pentakosta. Saya akan jelaskan, saudara. Kalau ini adalah titik Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 40 hari kemudian Yesus itu kan selama 40 hari menjumpai murid-muridnya, mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan di hari ke-40 Yesus naik ke sorga. Masih ingat KKR kita sorga itu nyata 10 hari yang lalu, masih ingat ya? Dan 10 hari kemudian, yaitu hari ini saudara, kita memperingati Pentakosta. Itu di mana Roh Kudus dicurahkan. Jadi Anda bisa mengerti ya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, saudara. Dan di momen itu, saudara, di Kisah Para Rasul, di momen Pentakosta itu untuk pertama kalinya mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka semua. Wow, luar biasa. Mereka berbicara dalam bahasa Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa roh rame-rame dalam kumpulan itu, saudara. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat banyak orang di momen itu, saudara, dari kalangan agama berpikir, wah mereka ini mabuk ini. Bahkan mereka tidak sedikit yang berkata, mungkin mereka ini seperti ajaran sesat. Kok ngomong seperti itu, ngapain gitu ya. Gak heran, saudara, karena itu pertama kali Roh Kudus dicurahkan. Mereka masih belum mengerti, banyak orang gak mengerti. Oleh karena itu berapa banyak dari antara Anda hari ini yang datang di ibadah ini, saudara, Anda bertanya-tanya, apakah benar baptisan Roh Kudus itu? Apakah baptisan Roh Kudus itu masih ada? Mungkin Anda berpikir seperti ini, kalau Allah Bapa, Anda tahu. Oh iya, kalau Allah Bapa aku tahu. Karena Tuhan Yesus itu kan pernah ngajarin tentang doa Bapa kami, betul ya? Bapa kami yang di sorga. Kita semua tahu. Belum lagi berbicara tentang Bapa, kita tahu sebagai manusia setiap kita punya ayah jasmani. Ada sebuah gambaran, Papa itu kan pemelihara ya. Papa itu kan pelindung, kita bisa mengerti. Berbicara tentang Tuhan Yesus Allah Putra, kita juga ngerti. Oh, ini adalah juru selamat yang menebus dosaku. Di kitab Injil, 4 kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengajarkan kita melihat tentang peristiwa kelahiran. Bahkan sampai kepada penyalipannya, kematian dan kebangkitannya. Itu kita juga tahu. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Tetapi berbicara tentang Roh Kudus, mungkin beberapa dari antara Anda bertanya, siapakah dia? Kalau dikatakan roh, logika kita mungkin berpikir tentang sebuah makhluk dalam tanda kutip halus yang bisa merasuki atau mengendalikan seseorang jadi gak sadar. Karena itu bicara bahasa yang gak jelas. Nah ternyata bukan itu, saudara.
Firman Allah mengatakan Roh Kudus itu adalah pribadi. Katakan Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berdiam dalam diri kita anak-anaknya. Jadi ternyata Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang berdiam di dalam diri setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar saudara bagaimana Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita dan memimpin hidup kita saudara. Dan bagi Anda yang suka mencatat firman Tuhan, judul firman Tuhan hari ini, khotbah hari ini adalah Holy Spirit Lead Me. Holy Spirit Lead Me. Ikuti, katakan ini, Holy Spirit Lead Me. Roh Kudus pimpinlah aku. Ini judulnya, Roh Kudus pimpinlah aku. Kita akan lihat satu kebenaran firman Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, pada waktu kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu juga Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Saat itu juga Roh Kudus ada dalam hati kita pada waktu kita lahir baru. Tetapi untuk kita ini bisa melihat karya Roh Kudus dalam hidup kita perlu mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita saudara. Oleh karena itu dari ayat yang tadi kita lihat sama-sama dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah dialah anak-anak Allah. Jadi ternyata hanya pada saat kita ini mengizinkan diri kita ini dipimpin Roh Allah, kita ini disebut anak-anak Allah. Saat itulah kita disebut anak-anak Allah. Pada saat kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu untuk membantu kita bisa mengerti hal ini, marilah kita mempertimbangkan 3 pertanyaan. Ada sebuah 3 pertanyaan yang menuntun kita untuk kita bisa mengerti apakah Roh Kudus itu sudah menjadi pemimpin dalam hidup kita saudara. Yang pertama, kemana Roh Kudus memimpin anak-anak Allah? Kemana Roh Kudus memimpin anak-anak Allah? Yang kedua, kapan Roh Kudus memimpin anak-anak Allah? Kapan Roh Kudus memimpin anak-anak Allah? Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus memimpin anak-anak Allah saudara? Dari 3 pertanyaan dan nanti kita akan lihat jawabannya saudara. Itu akan bisa menunjukkan kepada kita apakah sampai saat ini, sampai hari ini Roh Kudus itu sudah menjadi pemimpin dalam hidup kita. Kita akan mulai dengan yang pertama. Kemana Roh Kudus memimpin anak-anak Allah? Pertama saudara, Roh Kudus memimpin kita untuk bertobat. Katakan bertobat. Jadi salah satu tindakan Roh Kudus adalah membimbing setiap anak-anak Allah ke kursi pendamaian. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan seperti ini. Kalau ia datang, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Dengan jelas saudara kita lihat bahwa Roh Kudus itu akan menuntun setiap Anda kepada pertobatan yang dalam. Ini adalah tugas dari Roh Kudus. Kalau ia datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Sehingga jangan heran, Roh Kudus itu akan menuntun setiap kita kepada pertobatan yang dalam. Katakan pertobatan yang dalam. Mazmur 51 ayat 1 sampai 5 kita akan lihat sama-sama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara kalau Anda lihat di ayat 5 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini kisahnya adalah bagaimana Daud itu sudah 1 tahun menyembunyikan dosanya. Ada 2 dosa yang Daud lakukan. Yang pertama dosa perzinahan, yang kedua dosa pembunuhan.
Dia berzina dengan Batsyeba, dia bunuh suami Batsyeba yaitu Uria. Dan Daud sembunyikan selama 1 tahun. Tetapi jauh di dalam hati Daud, dia tuh sadar akan pelanggarannya dan bergumul dengan dosanya. Oleh karena itu di dalam Mazmur 139 ayat 7 Daud berkata seperti ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa ternyata Roh Kudus itu mengejar Daud sampai ke titik pertobatan. Selama setahun itu hati Daud itu gak enak. Karena ada sepasang mata yang memandang hatinya. Dan mata itu berkata kepada Daud. Sorot matanya itu menusuk hati Daud. Dan Roh Kudus berkata kepada Daud, Daud, engkau seorang perzina, engkau seorang pembunuh. Dia merasa gak enak karena Roh Kudus mendorong Daud untuk sampai di satu titik. Daud harus mengakui dosanya. Roh Kudus mengejar Daud sampai di titik pertobatan. Roh Kudus dialah yang menunjukkan kegelapan hati Daud. Dan menunjukkan bagaimana tali-tali dosa itu membelenggu hatinya. Daud itu seperti mengalami terhisap oleh lumpur dosa. Roh Kudus menunjukkan kepada Daud. Saudara, kalau Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus itu akan membawa kita ke dalam sebuah ruangan yang paling dalam. Bahkan ruangan yang paling menjijikkan dan paling tersembunyi dalam hati manusia. Mungkin kalau hati kita ini ada 10 pintu lapisannya. Dia akan membuka satu persatu pintu itu dan masuk sampai di ruangan paling dalam. Dan Roh Kudus itu akan menunjukkan ternyata di ruangan paling dalam ada sesuatu yang menjijikkan. Mungkin kita menyimpan berhala-berhala selain Allah. Ada sebuah ruangan rapat yang tidak pernah kita buka kepada siapapun, tetapi Roh Allah tahu. Pada waktu Tuhan mulai buka hati setiap kita semua. Roh Kudus mungkin menunjukkan bahwa ternyata di ruangan tersembunyi itu ada pornografi di sana. Ada kefasikan di sana. Ada dosa di sana. Ada perselingkuhan di sana. Ada pembunuhan seperti Daud di sana. Mungkin ada orang takut bunuh orang secara fisik, tapi bunuh karakternya lewat kata-kata. Roh Kudus tahu. Bahkan Roh Kudus juga tahu kalau ada kehidupan ganda di sana. Pada waktu Roh Kudus masuk di dalam hatinya Daud, dia melihat Daud yang semula dikatakan orang yang berkenan kepada Allah sudah berlumuran darah karena dosa di dalam hatinya. Roh Kudus mengejar Daud sampai ke titik pertobatan, saudara. Saudara, ketika Roh Kudus memimpin kita dalam pertobatan, kita ini akan menyadari dan melihat, oh ternyata betapa kelam dan hitamnya lembaran kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita anggap wajar membuat kita menangis dan berduka. Segala sesuatu yang kita mungkin anggap wajar, gak apa-apa lah orang Kristen pornografi dikit-dikit gak apa-apa, it's okay. Perselingkuhan, hidup dalam perselingkuhan, oh gak apa-apa. Hidup dalam kehidupan ganda gak apa-apa. Pada waktu Roh Kudus menunjukkan kepada kita, membuat kita menangis dan berduka. Menangisi dosa itu. Karena Roh Kudus menunjukkan, tahu nak konsekuensi dosa itu fatal. Upah dosa itu maut. Jangan pernah remehkan dosa. Karena untuk dosa, untuk menebus dosa itulah anak Allah harus mati. Memang keselamatan itu gratis, tapi bukan berarti murahan. Gratis itu karena manusia gak bisa bayar. Manusia gak bisa bayar. Roh Kudus akan menunjukkan betapa menyakitkan konsekuensi dosa. Dan menuntun kita ke dalam jalan pertobatan. Roh Kudus mengejar Daud sampai satu titik. Daud berkata seperti ini. Sang Nabi Nathan mulai menegur Daud di depan semua pegawai-pegawai istana dan tentaranya. Daud, engkaulah orang itu. Tahukah saudara apa yang terjadi di momen itu?
Daud tidak dengan arogan. Dia panggil pengawal, dia seorang raja untuk bunuh Nathan. Tapi Daud tahu, ini masalah dia bukan dengan si Nathan. Masalah dia dengan Roh Allah sendiri. Daud langsung mengakui dosanya, dia menangis, dia berkabung. Dan Daud berkata seperti ini, Tuhan, semuanya Tuhan boleh ambil, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Daud sudah merasakan 1 tahun lamanya berhadapan dengan roh Allah yang selalu mengejar dia sampai ke titik pertobatan. Daud berkata, Tuhan, tuntun aku di jalan yang benar. Dan tahu nggak saudara, meskipun Tuhan itu cinta kepada Daud, tetapi Daud harus menjalani konsekuensi dari dosanya. Daud harus mengalami bagaimana dia harus keluar dari istananya sebagai pelarian. Pada waktu anaknya Absalom memberontak, Daud menjalaninya. Dan Roh Kudus berkata, aku menyertaimu di dalam kau menjalani konsekuensi dosa. Tahu gak saudara, Roh Kudus itu tahu upah dosa itu maut. Jangan pernah main-main. Ujungnya itu fatal. Daud sudah ngalami. Meskipun dia orang yang berkenan. Meskipun Tuhan ampuni dosanya. Konsekuensinya Daud bayar semua. Oleh karena itu, salah satu kemanakah Roh Kudus akan membawa hidup anak-anak Allah ke dalam pertobatan yang dalam. Supaya setiap kita tuh bisa menangisi, aduh aku kok jadi orang seperti itu ya. Kenapa kok aku gak bisa bersih jadi orang? Anda akan menangisi dosa itu. Minta Tuhan mengampuni dan membersihkannya. Dan Anda gak pernah kembali lagi ke sana. Sehingga setiap Anda gak menjadi orang Kristen tobat tapi kumat. Pernah dengar ya? Tahu gak saudara, Roh Kudus tahu. Jadi orang Kristen tomat itu paling gak enak. Banyak orang itu kadang-kadang ditipu sama si iblis. Pada waktu orang itu menjadi orang Kristen tomat saudara. Tobat, jalan, kumat, lakukan lagi. Dia gak tahu. Pada waktu dia jatuh dalam lubang itu dia harus ngulang lagi. Dia gak masuk tanah Kanaan. Roh Kudus tahu saudara. Holy Spirit knows you. Dia tahu, nak, dosa itu gak ada enaknya. Lebih baik Anda mulai menangisi dosa itu. Dan ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku, ampuni aku. Saudara, itu yang terjadi pada Daud saudara. Saudaraku, pernahkah dalam hidup Anda, sejak Anda terima Yesus, Roh Kudus menuntun Anda ke bangku pertobatan. Pertobatan yang dalam. Pernahkah Anda melihat bagaimana Roh Kudus menunjukkan kepada Anda, oh ternyata kita ini memperlakukan anak Allah dengan semena-mena. Kita ngomong namanya tanpa rasa hormat. Dia menunjukkan kepada kita, hei tahu enggak, kalau bukan anak Allah yang menebus dosamu, engkau gak akan selamat nak. Jangan perlakukan Yesus seperti itu. Saudara, pertobatan itu bukanlah sekedar kita menyadari kita ini salah dan mengakui apa yang kita lakukan. Itulah yang kita lihat terjadi di ruang pengadilan. Di ruang pengadilan itu bagaimana seorang tersangka menyadari kesalahannya dan mengakui kesalahannya. Ternyata Roh Kudus itu tidak menuntun cuma sampai ke sana. Roh Kudus itu akan membuat kita sampai di titik kita berbalik dari jalan yang salah. Itulah pertobatan. Pada waktu Roh Kudus menuntun Daud dari jalan yang salah, Daud harus melalui jalan yang kasar untuk kembali kepada Tuhan. Memang Tuhan ampuni, tetapi saudara Anda lihat sendiri perjalanan Daud sampai hari ini. Seluruh orang di dunia tahu dosanya Daud. Bayangkan. Luar biasa loh konsekuensinya. Gak main-main.
Tetapi Daud itu saudara sudah ambil keputusan. Apapun boleh terjadi. Satu hal ya Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Seolah-olah Daud berkata seperti, aku dipermalukan orang seluruh dunia, ku terima memang salahku. Satu hal yang ku minta, sertai aku Roh Kudus. Makanya Daud itu, Tuhan itu kesengsem dengan hati Daud. Bahkan dari keturunan Daud, kita lihat lahirlah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, ada sebuah kebenaran, tidak seorang pun pernah sampai kepada pertobatan sejati sampai Roh Kudus menuntunnya ke sana. Pernahkah Anda meratapi dosa sampai menangis? Jika Anda belum pernah mengalami itu, hari ini berdoalah, mintalah pekerjaannya. Sehingga Anda akan mengalami sebuah pertobatan dan kemerdekaan dari dalam. Sebuah kebenaran saudara, keselamatan itu satu kali pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi pertobatan itu setiap hari, katakan amin. Pertobatan itu setiap hari saudara. Itulah yang Roh Kudus kerjakan setiap saat dalam hidup kita anak-anaknya. Pada waktu Roh Kudus mengingatkan kita sebuah kesalahan, bertobatlah. Alkitab bahkan berkata, jika hari ini kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Apalagi Roh Kudus ada dalam batin kita. Dia akan memimpin kita di jalan pertobatan. Yang kedua, kapan Roh Kudus memimpin anak-anak Allah? Saudara ingatlah, Roh Kudus akan selalu memimpin anak-anak Tuhan. Tetapi sayangnya saudara, ada kalanya anak-anak Tuhan gak mau nurut, gak mau dipimpin. Roh Kudus itu selalu, always and always memimpin anak-anak Tuhan. Tapi seringkali anak Tuhan itu gak mau dipimpin. Alasannya macam-macam. Atau mungkin karena gak ngerti, atau memang gak mau nurut. Saya akan ceritakan sebuah cerita singkat saudara. 28 atau 29 tahun yang lalu, saya pertama kali terima Tuhan Yesus. Dan sebelum saya terima Tuhan Yesus, saya ini punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu suka ngebut saudara. Bahkan kalau sudah ngebut, lampu lalu lintas itu yang ada merah, kuning, hijau itu, wah kalau itu sering saya langgar. Dan selama ini lolos terus saudara. Sebuah kebiasaan yang kurang baik. Nah saya gak ngerti pada waktu saya terima Yesus. Pada waktu saya suatu hari mau langgar lampu lalu lintas. Sebelum merah itu kan dari hijau itu kan ada kuning mau merah ya. Nah saya itu merasa dalam hati saya itu ada perasaan gak enak gitu. Saya merasakan gak enak. Aduh saya ini mau ngalami apa ya, kok gak enak. Tetapi saya cuekin. Saya langgar lampu lalu lintas itu dan gak tahu gimana. Tiba-tiba saya kena tilang saudara. Saya berpikir, aduh dulu gak apa-apa kok sekarang gini. Ternyata saya mengerti. Tahu gak saudara, ternyata Roh Kudus itu begitu mencintai saya loh. Roh Kudus mau ngajarin saya, jangan ngebut nak, itu bahaya. Coba Anda bayangkan, kalau kebiasaan itu saya gak hentikan. Tahu gak saudara, mungkin hari ini saya sudah gak ada di sini. Pilihannya cuma dua, rumah sakit atau kekekalan, gitu aja. Saya kadang-kadang sampai lihat, aduh Tuhan, aku melihat betapa kasih-Mu kepadaku. Sampai yang perkara-perkara gitu aja Tuhan urusin. Tahu gak saudara, Roh Kudus itu selalu memimpin anak-anak Tuhan. Masalahnya kita punya pilihan, kita mau nurut atau tidak. Saudara, kondisi anak Tuhan yang sehat adalah selalu dipimpin oleh Roh Tuhan setiap hari. Tidak hanya hari Minggu, tidak hanya juga pada waktu-waktu yang dikhususkan untuk berdoa. Tetapi pada setiap menit, setiap jam, setiap hari. Kita ini harus mengizinkan Roh Kudus memimpin kita. Baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal besar saudara.
Saudara coba Anda bayangkan ya. Kalau misalkan Anda itu pergi ke sebuah daerah yang Anda nggak tahu. Ini daerah baru, Anda nggak tahu jalannya. Ini daerah asing bagi Anda. Suatu tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Maka Anda membutuhkan seorang pemandu untuk memandu Anda melewati daerah itu. Anda cari pemandu dan pemandu itu menuntun Anda. Dia bawa satu mobil, Anda di mobil di belakangnya. 2 mobil. Anda mulai berkata, Pak, saya mau ke sebuah rumah makan favorit di daerah ini. Pemandu ini akan berkata, oke, ikuti saya ya. Pada waktu Anda mengikuti, pemandu itu belok ke kiri, ke kanan, Anda ikuti sampai akhirnya Anda tiba di rumah makan favorit di daerah itu. Anda senang Anda makan dengan keluarga Anda. Wah, enak sekali ya. Kita bersyukur kita bisa sampai tempat ini dibantu oleh pemandu. Tetapi saudara, setelah dari sana Anda bertanya, Pak, ada enggak daerah wisata daerah sini? Supaya kita bisa sekalian melihatnya. Sang pemandu berkata seperti ini, oh ada. Ada sebuah danau yang indah. Banyak wisatawan ke sana. Ayo ke sana ikuti saya. Anda mulai ikuti saudara. Suatu hari sang pemandu belok ke kiri dan Anda belok ke kanan. Maka Anda sudah tahu cerita akhirnya. Anda pasti tersesat, betul ya? Anda gak nyampe daerah wisata itu. Anda akan tersesat saudara. Ada sebuah kebenaran saudara. Satu belokan, gara-gara satu belokan akan mempengaruhi seluruh perjalanan Anda setelahnya. Karena itu selalu ikuti petunjuk Roh Kudus dalam hidup Anda. Roh Kudus itu seperti pemandu. Gara-gara satu belokan Anda ke kanan, Anda gak nyampe pada tujuan. Saya masih ingat dalam hidup saya. Suatu hari Roh Kudus itu memandu saya. Waktu saya belum terima Yesus, Roh Kudus berkata, ayo terima Yesus. Saya ingat di satu momen itu saya buka hati, saya terima Yesus. Gara-gara satu belokan saya terima Yesus. Hari ini saya berakhir di sini. Saya gak bisa bayangkan kalau waktu itu saya gak taat. Dia mimpin saya belok ke kanan, saya belok ke kiri. Hari ini saya gak tahu sudah tiba di mana. Bisa mengerti saudara ya. Satu belokan itu menentukan perjalanan kita setelahnya. Oleh karena itu saudara, belajarlah untuk selalu mengikuti petunjuk Roh Kudus dalam hidup Anda. Ada satu lagu saudara, judulnya adalah Peganglah Tanganku Roh Kudus. Siapa yang tahu lagu itu? Bisa angkat tangan saudara ya. Lagu ini berkata seperti ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saudara, kita harus menyadari, tahukah Anda sebagai manusia, setiap hari sebenarnya kita ini melewati sebuah jalur yang sulit di dalam kehidupan. Sebagai manusia kalau kita boleh jujur, kita tuh gak tahu besok tuh mau terjadi apa, gak tahu, betul gak? Yang paling kita bisa tahu besok itu adalah hari Senin. Kalau sekarang Minggu, besok Senin. Kalau sekarang tanggal 28, besok tanggal 29, cuma itu. Tetapi apa yang akan terjadi bagaimana kita gak tahu. Kita gak tahu saudara. Sama kalau Anda ingat 3 tahun yang lalu di momen pergantian tahun 2019 ke 2020. Wah, seluruh dunia saya masih ingat saudara, persis jam 12 malam pergantian tahun itu. Wah, ada bunga api. Wah, orang-orang bersorak-sorai, seluruh dunia merayakan. Petasan semuanya, wah, menyambut sebuah tahun milenium yang baru 2020 saudara. Luar biasa saudara, 2020, wah bersorak-sorai. Mereka percaya mereka akan mengalami
Banyak hal yang luar biasa tahun itu saudara. Sampai tiba-tiba seluruh dunia dikejutkan. 2020 terjadi pandemi COVID. Betul ya? Artinya apa? Kita ini memang gak tahu. Kita gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara. Luar biasa. Oleh karena itu saudara. Oleh karena kita itu gak tahu tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti seorang yang melewati sebuah jalur yang sulit. Perhatikan pemandu Anda. Bahkan ketika Anda berada dalam kesulitan karena sebuah masalah. Belajarlah untuk konsultasikan kepada Roh Kudus. Dengarkan apa yang Tuhan mau katakan melalui firman-Nya. Jika sepertinya Anda belum dapat jalan keluar. Mulailah berlutut dan berdoalah. Berdoalah, Tuhan tolong aku. Saudara, sama seperti suatu hari Anda sedang di dalam jalan tol arah dari Jakarta ke Surabaya. Dan sebenarnya Anda ini mau turun di Cirebon. Anda lihat kok nggak ada rambu ya, Anda kebingungan ini bagaimana. Sampai suatu hari Anda lihat ada sebuah rambu, Cirebon belok kiri, Semarang terus. Disitulah Anda bersuka cita, Anda langsung belok kiri dan Anda nyampe di Cirebon. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada rambu. Pasti Anda akan sampai Semarang terus ke Surabaya nggak nyampe Cirebon saudara. Pada waktu Anda lihat rambu-rambu itu pasti hati Anda bersuka cita, Anda senang hati mengikutinya. Demikian pula saudara, kita ini perlu dengan senang hati mengikuti tuntunan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita saudara. Sekarang kita akan lihat tentang poin yang ketiga. Bagaimana Roh Kudus memimpin anak-anak Allah. Saudara, salah satu cara yang Roh Kudus gunakan untuk memimpin anak-anak Allah adalah firman Allah. Katakan firman Allah. Firman Tuhan adalah alat yang hebat di tangan Roh Kudus untuk memimpin anak-anak Allah di jalan yang benar. Jadi firman Allah itu adalah alat yang hebat, tools yang hebat di tangan Roh Kudus untuk memimpin kita anak-anak Allah di jalan yang benar. Firman Allah itu berisi seperti peta kehidupan, bagaimana kita bisa melangkah. Oleh karena itu berapa banyak dari antara Anda membaca tentang sebuah kebenaran firman Allah di Alkitab. Tiba-tiba ada sebuah kata-kata yang diterangi oleh Roh Kudus menjadi penghiburan bagi Anda. Menjadi sebuah kesegaran dan iman Anda dibangkitkan. Mungkin Anda berada dalam situasi mentok. Kanan kiri terjepit, depan belakang gak ada jalan keluar. Anda seperti mentok, gak tahu harus kemana. Atau mungkin Anda sedang berada dalam sebuah lembah, kekelaman. Anda gak tahu. Dan pada waktu Anda mulai baca firman, tiba-tiba ada satu firman yang Roh Kudus terangi, melompat di hati Anda. Firman itu berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dan Roh Kudus mulai menunjukkan firman. Sekalipun kau berjalan melalui api tidak akan dihanguskan. Sekalipun kau berjalan melalui sungai tidak akan dihanyutkan. Roh Kudus menerangi firman itu. Dan itu tiba-tiba melompat dalam hati Anda dan memberikan Anda sebuah kekuatan. Anda berkata, Tuhan, satu hal yang ku tahu. Kalau aku masuk di dalam lembah kekelaman pun engkau menyertai aku. Itulah penghiburanku. Gak apa-apa aku berjalan lembah kekelaman asal engkau menyertaiku. Tiba-tiba secara situasi Anda belum keluar dari masalah Anda. Secara hati Anda sudah keluar dari masalah Anda. Amin. Dan pada waktu Anda melangkah step by step Roh Kudus akan menunjukkan Anda jalan keluar. Luar biasa saudara, luar biasa. Luar biasa firman Allah. Atau mungkin pada waktu Anda duduk di gereja, saya berdoa agar setiap firman yang dibagikan Anda merasakan, firman ini untuk aku, kata-kata ini untuk aku. Aku datang ke sini tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Tetapi setelah aku menerima arahan, aku yang mulanya lemah, letih, aku sekarang punya penghiburan dan kekuatan. Tahukah saudara, firman Allah adalah tools yang hebat di tangan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan tahukah Anda saudara, firman Allah, Alkitab itu
pada mulanya adalah logos, tulisan-tulisan firman Allah. Pada waktu kita baca, bukankah ada Roh Kudus dalam batin kita? Setiap orang yang percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Tua, muda, besar, kecil. Nah, pada waktu kita baca firman Allah, Roh Kudus akan mengubah logos menjadi rema. Katakan rema. Rema itu adalah specific word. Firman Tuhan yang spesifik khusus buat Anda dan tepat untuk waktu Anda. Dan rema itu akan membangkitkan iman. Saudara, pada waktu Anda mulai baca firman, Roh Kudus akan convert itu menjadi rema. Sehingga Anda pasti mendapat tuntunan daripada Tuhan. Masalah Anda mungkin belum selesai. Tetapi terobosan sudah terjadi dalam hidup Anda. Amin. Luar biasa. Luar biasa saudara. Oleh karena itu bagaimana Roh Kudus memimpin anak-anak Allah? Roh Kudus menyertai dan bekerja melalui firman Allah untuk memimpin anak-anak Allah di jalan yang benar. Saya ulangi. Roh Kudus menyertai dan bekerja melalui firman Allah untuk memimpin anak-anak Allah di jalan yang benar. Setiap kita bisa dituntun melalui firman Allah. Setiap kita sudah ada Roh Kudus dalam hati kita pada waktu kita percaya Yesus. Tinggal pada waktu kita baca, kita mengizinkan Roh Kudus menyertai dan bekerja melalui firman Allah untuk memimpin kita sebagai anak-anak Allah di jalan yang benar. Roh Kudus akan membuat kita mencintai firman Allah. Haus akan kebenaran firman Allah. Dan bersekutu dengannya melalui doa saudara. Saudara ada sebuah kisah saudara. Saya akan ceritakan sebuah kisah. Suatu hari ada seorang anak yang berusia 9 tahun. Dititipkan sama orang tuanya satu malam di rumah neneknya. Dan ternyata keesokan harinya ada ujian di sekolah. Tetapi anak ini gak siap, dia belum belajar. Maka pagi harinya sang anak ini berkata kepada neneknya seperti ini. Dia memberitahu kalau dia sedang gak enak badan dan tidak ingin pergi ke sekolah. Neneknya berkata, oke kalau gitu kembalilah ke tempat tidurmu. Tetapi si anak ini protes dan berkata, Nek, aku ini mau sarapan dulu. Lalu neneknya berkata seperti ini, jika kamu masih memiliki nafsu makan itu berarti tidak ada yang salah denganmu. Jadi sekarang berpakaianlah dengan rapi, berangkatlah sekolah dan nenek akan segera menyiapkan sarapanmu. Saudara ada sebuah kebenaran di dalam kisah ini. Nafsu makan Anda adalah indikasi yang cukup baik dari kesehatan rohani Anda. Jadi ternyata nafsu makan kita ini saudara adalah indikasi atau indikator untuk kesehatan kita. Kalau kita tuh sehat, kita ini pasti akan makan. Tetapi kalau kita sakit ya, kalau Anda perhatikan orang yang sakit itu malas makan. Karena dia mengalami something di dalam tubuhnya. Demikian pula kita. Kalau kita ini sehat rohani saudara, kita pasti makan firman Allah. Dan kita pasti rindu minum sungai Roh Kudus. Pasti. Nafsu makan kita akan cukup. Yang menandakan kita ini sehat saudara. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus akan membawa Anda untuk mencintai firman. Dan mendorong Anda untuk selalu bersekutu, selalu berdoa dengannya. Oleh karena itu gak heran di hari Pentakosta. Kita baca ya di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan saudara ayat keempat. Mengatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini dijelaskan ada sebuah bahasa doa. Katakan bahasa doa. Yang diberikan kepada semua orang yang percaya pada waktu itu.
Karena doa adalah cara Allah memimpin anak-anaknya. Saudara perhatikan, di momen itu saudara, murid-murid Yesus, mereka mengalami kehausan akan Allah. Mereka berdoa. Anda lihat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga saudara, murid-murid Yesus itu mereka berdoa di loteng Yerusalem menantikan janji Bapa. Situasi di luar saudara, banyak orang-orang gak suka sama murid-murid Yesus. Tentara-tentara Romawi, belum lagi pemuka-pemuka agama orang-orang Farisi, Saduki. Mereka menekan murid-murid Yesus. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka berdoa. Mereka lapar akan Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Sampai satu momen setelah 10 hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Lidah-lidah api turun atas mereka. Mereka berdoa dengan bahasa lidah. Dan pada waktu mereka mulai berdoa dengan bahasa lidah, mereka itu curhat semuanya kepada Bapa di sorga. Mereka curhat bagaimana mereka ditekan, dianiaya. Mereka curahkan semuanya kepada Allah sampai plong. Saudara, pernah enggak kita sebagai manusia, kita ini mengalami tekanan. Pada waktu kita mengalami tekanan, disalah mengerti, kita nggak bisa curhat kepada siapa-siapa. Batin kita itu tertindas, kita sedih, kita nggak bisa cerita. Yang kita bisa lakukan saudara, kalau Anda sudah dibaptis Roh Kudus, Anda bisa curhat kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, Anda bisa berdoa. Sampai akhirnya Anda mendapatkan terobosan. Hati Anda bisa plong. Itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus di peristiwa Pentakosta saudara. Saudara perhatikan, bahasa roh itu bukanlah keharusan. Bukan berarti setiap orang harus terima bahasa roh dulu baru masuk ke sorga. Enggak gitu. Orang terima Yesus, bertobat terima Yesus, mengakui dosanya, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau mati masuk sorga. Bahasa roh itu bukan keharusan, tetapi kehausan. Katakan haus. Bahasa roh itu diberikan sebagai tanda, bukan seorang itu karena orang itu dewasa rohani. Oh, orang itu sudah dewasa rohani baru Tuhan kasih tanda bahasa roh. Enggak saudara. Bukan seperti itu. Bahasa roh itu diberikan kepada kita yang haus. Jadi saudara, kita ini bisa loh jadi orang Kristen yang sudah lama, berpengetahuan Alkitab, tahu semua, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin udah 7 kali habis. Tetapi tidak kepenuhan Roh Kudus karena kita gak merasa haus kita dan gak merasa perlu. Saudara, tahukah Anda bahwa bahasa roh itu sendiri diberikan untuk sebuah tujuan? Dan saya merasa itu perlu. Karena kalau berbicara kepada Allah cuma mengandalkan pikiran kita, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau Mandarin itu terbatas. Kata-kata kita terbatas saudara. Justru karena kita ini merasa lemah. Oleh karena itu kita butuh baptisan Roh Kudus. Supaya setiap kita diisi dan dipenuhi oleh Allah. Oleh karena itu saudara, setelah kita ini dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda bahasa lidah, kita itu gak bisa menuding orang bilang, oh kamu belum dibaptis Roh Kudus ya? Oh kamu gak rohani kalau gitu. Atau kamu gak dewasa rohani. Kita gak bisa saudara. Karena Roh Kudus itu akan mengerjakan kelemah lembutan. Karena kita tahu sebagai manusia kita tuh terbatas. Kita mungkin punya teman belum dibaptis Roh Kudus. Kita cuma bisa ngomong, friend, kamu sahabatku. Aku tahulah sebagai manusia ini ya, kita ini hidupnya tambah kompleks, masalahnya banyak. Tetapi aku sebagai sahabatmu, kamu selama ini cerita kepadaku, aku cuma bisa bantu kamu memberikan nasihat 1, 2, 3 poin mungkin. Tapi tahu gak saudara, kalau kamu pengen plong, kamu butuh langsung curhat masalahmu kepada Allah. Lewat Anda dibaptis Roh Kudus dan berdoa bahasa roh. Itulah satu-satunya. Justru kita tuh harusnya berbelas kasihan. Karena bahasa roh itu bahasa doa. Bahasa doa kepada Allah yang Maha Kuasa.
Bahasa doa kepada Bapa di sorga. Pada waktu kita berdoa dengan bahasa roh itu bukan untuk kesombongan kita. Itu justru menyadari kita ini tak berdaya tanpa Allah. Bisa mengerti ya? Seperti murid-murid itu. Mereka gak berdaya saudara. Ditekan kanan kiri mereka berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Roh Kudus turun. Memenuhi mereka. Pada waktu mereka berdoa bahasa roh mereka curhat semuanya. Tuhan kami dilihat. Kami ini ditekan loh. Kami ini ditindas loh. Kami ini dihina karena nama Yesus. Wah, curhat semuanya. Curhat. Hati dengan hati kepada Allah. Sampai plong. Oleh karena itu saudara. Untuk orang itu bisa dibaptis Roh Kudus. Tuhan akan membawa sampai orang itu dalam mengalami situasi kerinduan sampai desperate. Karena ini berbicara kehausan. Setiap kita pasti pernah mengalami kondisi kehausan. Kondisi di mana aku ini merasa butuh. Mengapa kita butuh? Karena bahasa roh itu adalah bahasa antara kita dengan Bapa di sorga. 1 Korintus 14 ayat 2-3 kita lihat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Perhatikan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara, sama seperti kalau Anda mendengar kicauan burung pagi hari di rumah. Anda mungkin cuma dengar cici-cuit, cici-cuit, cici-cuit. Burung Anda lihat bunyinya cici-cuit seperti yang sana cici-cuit. Saudara, sebagai manusia, kalau kita lihat, kita dengarkan ini kok suaranya sama ya cici-cuit, cici-cuit. Tetapi bagi dunia hewan, burung, itu ternyata punya kode sendiri. Hanya mereka yang ngerti. Ternyata cici-cuit yang sebelah kanan, si burung itu mulai ngomong dengan temannya, ada predator nih, ayo kita menyelamatkan diri. Tetapi cici-cuit sebelah kiri ternyata itu adalah pembicaraan antara anak burung dengan induknya. Mama, mama aku lapar. Beda. Kita sebagai manusia dengarnya sama. Cici-cuit, cici-cuit. Demikian pula dengan bahasa roh. Kalau kita mendengarnya kok kelihatannya sama. Kita gak ngerti ini apa. Memang ini bukan buat kita. Ini ditujukan kepada Allah. Bisa mengerti ya? Hanya Allah yang mengerti. Saudara. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita butuh dibaptis Roh Kudus. Kita butuh berbahasa roh. Untuk menyampaikan isyarat-isyarat rahasia hati kita kepada Bapa di sorga. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Bisa ditampilkan 1 Korintus 14 ayat 18. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saudara, kalau kita baca ayat ini kita lihat, Paulus ini kelihatannya sombong ya. Dikatakan aku ini berdoa bahasa roh lebih daripada kalian semua. Tetapi saudara, kalau Anda perhatikan sesungguhnya Paulus itu mau berkata kepada orang-orang, hey friend, tahu enggak? Aku itu dalam hidupku mengalami hal-hal yang berat. Kalau Anda lihat story hidupku, aku tuh mengalami berapa kali karam kapal. Dikejar penyamun, aku ini sering berada dalam bahaya. Hari-hariku tuh berat. Belum lagi tanggung jawabku tuh berat. Karena aku harus memelihara gereja-gereja. Gereja Efesus, Korintus, Filipi, Tesalonika. Belum lagi aku juga harus bekerja sebagai tukang tenda memelihara kehidupanku sendiri. Aku ini berat masalahku. Oleh karena itu aku mengalami sebuah desperate. Aku ini sebagai manusia tak berdaya. Aku berdoa dengan bahasa roh lebih dari kalian semua. Karena aku tuh merasa aku gak bisa tanpa Tuhan. Bisa mengerti ya? Kalau kita baca sepintas kan kelihatannya ini sombong banget. Tapi ternyata gitu saudara. Ternyata gak gitu. Ternyata Paulus tuh merasakan desperate. Tanggung jawabnya tuh berat. Dan melalui berdoa bahasa roh membuat Paulus tuh yakin sepanjang hari. Aku akan dipimpin Roh Kudus. Belum lagi tuntunannya sepanjang hari, itulah
tafsiran-tafsiran dari doa rahasia yang Paulus naikkan kepada Allah. Pada waktu Paulus banyak berdoa dalam bahasa roh, di alam nyata perjalanannya setiap hari, suatu hari dia mau masuk ke sebuah daerah, tetapi dikatakan roh Allah mencegah dia. Tuhan menampakkan diri melalui penglihatan seorang pria dari Makedonia, ayo ke sini. Ternyata tuntunan Paulus adalah ke Makedonia. Tahu nggak saudara, Paulus melihat tafsiran-tafsiran bahasa rohnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, Anda lihat, pernah nggak Anda ngalami pada waktu Anda banyak berdoa bahasa roh, tiba-tiba hari itu Anda nggak tahu harus ngapain, tapi Allah menuntun Anda. Anda seperti melihat, oh aku harus ke kanan, aku harus ke kiri, aku harus begini. Anda melihat tuntunan Allah seperti tanda kutip tafsiran-tafsiran bahasa roh di dalam kehidupan Anda. Seperti yang dialami oleh Paulus. Oleh karena itu saudara, hari ini, minta hari ini di momen Pentakosta ini, izinkan Tuhan memenuhi kita sekali lagi dengan Roh Kudus-Nya, amin. Minta Tuhan mencurahkan, Tuhan aku haus, aku desperate. Penuhi aku, baptis aku dengan Roh Kudus dengan tanda bahasa lidah. Aku butuh Tuhan. Aku gak berani jalan sendiri. Minta sama Tuhan saudara. Dan bagi Anda yang sudah dibaptis Roh Kudus, Anda coba tanya, apakah Anda mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup Anda? Tanyakan 3 pertanyaan ini kepada hidup Anda. Apakah Anda sudah mengizinkan Roh Kudus untuk mengerjakan pertobatan setiap hari dalam hidup Anda? Anda coba cek. Yang kedua, apakah Anda selalu mengizinkan Roh Kudus memandu hidup Anda melalui jalan-jalan yang mudah, yang mungkin Anda sudah kuasai, atau jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang baru? Yang ketiga, apakah Anda memiliki kerinduan untuk mengenal pimpinan Roh Kudus melalui firman-Nya dan jam-jam doa Anda? Coba Anda cek, apakah jam-jam doa Anda semakin kendor? Apakah Anda masih mencintai firman-Nya? Hari ini minta Roh Kudus. Dia akan menuntun setiap hidup Anda. Amin. Making disciples, transforming lives.